membasahi kaos, kemudian membasahi celana jeans, dan akhirnya membasahi seluruh tubuh mereka. Disitulah mereka merasakan bahwa dinginnya ini bukan main. Gigi mereka mulai kemeletup bunyinya itu saking mereka kedinginannya. Di jalur berbatu antara pos 1 dan ke pos 2 itu, air ini mulai mengalir deras. Jadi jalur itu sudah kayak sungai kecil. Sepatu kets dan juga sepatu sekolah mereka ini langsung basah total, kaos kaki basah semua, dan kaki ini jadi keriput dan juga kaku. Kita bisa membayangkan berjalan menanjak di jalanan batu yang licin, diguyur dengan hujan yang rasanya seperti air es itu, dengan beban tas yang berat juga dan pakaian yang basah kuyup melekat di badan. Ini adalah resep sempurna untuk bencana yang namanya hipotermia. Tapi waktu itu kata hipotermia ini belum terlalu akrab di telinga mereka. Mereka cuma tahu itu adalah kedinginan biasa. Mereka pikirnya nanti kalau jalan juga pasti bakal panas lagi badannya. Padahal energi mereka ini sudah terkuras habis untuk melawan dingin. Dan sampai di situ struktur rombongan ini mulai kacau. Kelompok-kelompok kecil mulai terpecah. Ada yang ngebut pengen cepet-cepetan sampai di pos 2 supaya mereka bisa berteduh. Ada yang jalannya itu semakin pelan karena nggak kuat untuk menahan dingin. Disitulah suara canda tawa yang tadinya ini terdengar ramai di awal, itu pada saat itu sudah berganti jadi suara nafas yang berat dan juga rintihan kedinginan. Jadi mereka sudah mulai mengeluh pada waktu itu. Nah, di tengah situasi hujan badai itu, target mereka ini adalah mencapai pos Sendang Derajat atau pos Argo Dalam untuk ngecamp. Tapi melihat kondisi cuaca dan juga fisik santri-santri yang mulai drop ini, target itu rasanya semakin jauh dan kayaknya semakin mustahil. Matahari pun akhirnya benar-benar tenggelam, hutan Gunung Lawu itu menjadi gelap. Penerangan mereka ini hanya mengandalkan senter-senter yang diisi dengan baterai besar yang sinarnya juga nggak terlalu terang, sinarnya kuning redup. Itu pun nggak semua santri bawa senter. Satu senter itu kadang dipakai untuk 5 orang sampai 6 orang. Dan di tengah kegelapan dan badai inilah tragedi yang sebenarnya ini baru dimulai. Keputusan-keputusan krusial itu harus diambil oleh para pemimpin rombongan. Apakah tetap lanjut naik, ataukah kita turun, atau kita berhenti stuck di situ. Dan sekitar jam 7 atau jam 8 malam, situasinya berubah jadi mimpi buruk yang nyata. Kalau tadi sore hujannya ini masih berupa air biasa, pada saat itu hujannya ini sudah campur angin kencang. Dan di ketinggian seperti itu, anginnya ini kencang banget. Suaranya bahkan menderu-deru ketika terkena pepohonan. Dan saking kencangnya, suara teriakan teman mereka sendiri yang jaraknya cuma 2 meter itu kadang gak kedengeran. Rombongan yang jumlahnya hampir 100-an orang itu pada akhirnya benar-benar terpecah belah tanpa koordinasi yang jelas. Struktur komando yang tadinya rapi ketika mereka dari pondok, akhirnya bubar jalan gara-gara cuaca yang buruk ini. Ustadz dan juga pimpinan regu ini mulai kewalahan, mereka berusaha nungguin santri yang tertinggal.